Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizar Muhammad Ihwanto, NRP 23 2024 047. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dalam IAS Penginderaan Jauh ini yang berjudul Identifikasi Penggunaan Lahan dan Analisis Kesesuaian Pola Ruang Menggunakan Citra Landsat 8 tahun 2020. Untuk identitas artikel yaitu pada judul artikel dengan judul Identifikasi Penggunaan Lahan dan Analisis Kesesuaian Pola Ruang Menggunakan Citra Landsat 8 tahun 2020. Lalu untuk nama penulisnya sendiri yaitu Dwiki Ramadan Rahman, Apong Sandrawati, Santosa Yuda Siswanto. Nama jurnalnya itu sendiri yaitu Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. Dan untuk tahun publikasinya pada volume 24 nomor 2 Oktober tahun 2022 halaman 79 sampai 86. Untuk latar belakang penelitiannya, permasalahan yang diangkat yaitu Das Citarum termasuk 15 das prioritas pemulihan lahan kritis RPJMN 2015 sampai 2019. Padatan penduduk Das Citarum yaitu 1.272 jiwa, melebihi rata-rata Jawa Barat yaitu 1.198 jiwa. Alih fungsi lahan masif sejak 1983 sampai 2002, hutan berkurang sekitar 39.621 hektar, sedangkan sawah berkurang sekitar 32.382 hektar. Luas lahan Das Citarum hanya 15,96%, jauh di bawah ketentuan undang-undang yaitu 30%. Urgensi penelitian, pemanfaatan lahan tidak sesuai kapabilitas dan pola ruang menjadi penyebab kekritisan lahan. Diperlukan pemantauan penggunaan lahan secara akurat dan efisien menggunakan remote sensing. Lalu evaluasi RTRWP Jawa Barat 2009 sampai 2029 mendesak dilakukan. Citra Landsat 8, 12 bit dan 11 band memberikan akurasi tinggi baik dari generasi sebelumnya. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis penggunaan lahan di wilayah Subdas, Cikeruh, Citarik, dan Cirasea pada tahun 2020 menggunakan citra satelit Landsat 8. Lalu yang kedua, mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRWP Jawa Barat periode 2009 sampai 2029 menggunakan metode overlay. Nah, di sini data yang digunakan yaitu yang pertama jenis citra satelit Landsat 8 level 1 precision terrain correction, resolusi spasial 30 meter dengan format geotiff dan image IMG, kuantifikasi data 12 bit dan 11 band channel, 2 citra. Lalu untuk lokasi penelitiannya yaitu Subdas, Cikeruh, Citarik, dan Cirasea, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Dan yang untuk ketiga yaitu data pendukung lainnya yaitu peta RBI Jawa Barat dengan skala 1:25.000, peta pola ruang RTRWP Jawa Barat 2009 sampai 2029 dengan skala 1:250.000, citra maksar via Google Earth 2020, data ground checking sebanyak 80 titik. Lalu untuk metode tahapan penelitian dan klasifikasinya yaitu untuk metode tahapannya untuk yang pertama yaitu akuisisi citra Landsat 8, lalu ke processing, band stacking and mosaic, yang ketiga training sample, band 7, 5, dan 4, dan yang keempat itu uji sparabilitas untuk transform divergence.
Lalu yang kelima, supervised classification. Lalu yang keenam, uji akurasi. Lalu yang ketujuh, overlay. Lalu yang terakhir yaitu klasifikasi kesesuaian. Lalu 8 kelas penggunaan lahan yang dipetakan yaitu badan air, sawah hutan, rumput atau belukar, perkebunan, lahan terbangun, pertanian lahan kering, dan lahan terbuka. Lalu untuk analisis data yaitu uji sparabilitas, uji akurasi klasifikasi, dan evaluasi kesesuaian pola ruang. Lalu untuk hasil penelitian, hasil peta klasifikasinya ada pada gambar tersebut. Dan untuk informasi luas dan perubahan kelasnya sudah pada tabel di sebelahnya. Dengan penggunaan lahan pertanian lahan kering seluas 35.000 hektar 696 dengan persentase 41,78%, lalu hutan 14.819,90 dengan persentase 17,34%. Lahan terbangun sebanyak 12.959,50 dengan persentase 15,17%. Lalu untuk sawah yaitu 9.112,95 dengan persentase 10,67%. Lahan terbuka 5.862,92 dengan persentase 6,86%. Semak belukar yaitu dengan 3.595,93 dengan persentase 4,21%. Perkebunan dengan 3.381,21 hektar dengan persentase 3,96%. Dan untuk yang terakhir badan air dengan 17,64 hektar dengan persentase 0,02%. Evaluasi dan akurasi klasifikasi. Metode akurasi menggunakan confusion matrix antara data hasil interpretasi dengan data ground checking. Ground checking di 80 titik dengan metode startive sampling, penentuan titik purposive sampling, mempertimbangkan aksesibilitas, lalu yang terakhir dihitung dengan menggunakan overall, accuracy, dan indeks kappa. Interpretasi akurasi, indeks kappa 0,90 masuk ke dalam kategori almost perfect agreement dengan rentang 0,81 sampai 0,99 berdasarkan Vieira dan Garrett tahun 2005. Kedua nilai akurasi OA dan kappa memenuhi syarat USGS, data hasil interpretasi valid dan dapat digunakan. Lalu yang terakhir, kelas rumput belukar memiliki akurasi rendah karena kemiripan karakteristik spektral dengan pertanian lahan kering, hortikultura, padi, dan palawija. Dan di sini untuk overall akurasinya melebihi standar USGS yaitu 85% dengan persentase 91,25%. Dan untuk indeks kapanya ada di 0,90 yaitu almost perfect agreement di 0,81 sampai 0,99. Kelebihan penelitian, yang pertama akurasi tinggi, melampaui standar, dengan overall akurasi 91,25% dan indeks kappa yang 0,90 melampaui standar USGS 85%, termasuk kategori almost perfect agreement. Validitas data hasil interpretasi sangat tinggi,
Lalu yang kedua, teknologi citra yang mutakhir, penggunaan Landsat 8 dengan kuantifikasi 12 bit dan 11 band memberikan resolusi spektral lebih unggul dibandingkan generasi sebelumnya, dan akuisisi di mosaik untuk meminimalkan awan. Lalu yang ketiga, relevansi kebijakan tinggi, hasil langsung dikaitkan dengan RT-RWP Jawa Barat 2009 hingga 2029. Sehingga temuan memiliki nilai praktis untuk pengambilan keputusan tata ruang dan pengelolaan Das Citarum. Lalu ada untuk kelemahan penelitiannya. Yang pertama, resolusi spasial terbatas. Dengan resolusi 30 meter, Landsat 8 kurang memadai untuk mendeteksi penggunaan lahan skala detail. Batas antar kelas dapat blur pada kondisi transisi. Lalu yang kedua, snapshot atau 1 tahun. Penelitian hanya menggunakan citra tahun 2020, sehingga tidak menggambarkan dinamika perubahan penggunaan lahan antar waktu. Tidak ada analisis tren temporal. Lalu yang ketiga, perbedaan skala peta. Peta penggunaan lahan 30 meter dibanding dengan RT-RWP dengan skala 1:250.000. Ketidakcocokan skala berpotensi menimbulkan error saat overlay dan interpretasi hasil kesesuaian. Analisis dan pendapat mahasiswa. Untuk yang pertama, kesesuaian metode. Metode supervised classification dengan maksimum likelihood sangat tepat untuk skala DAS dengan resolusi 30 meter. Namun, metode deep learning berpotensi meningkatkan akurasi kelas yang mirip secara spektral seperti rumput belukar dan pertanian lahan kering. Yang kedua, faktor mempengaruhi akurasi. Kemiripan respon spektral antara kelas vegetasi, perkebunan, hutan, rumput, dan pertanian menjadi faktor utama. Musim akurasi juga berpengaruh. Perbedaan fenologi tanaman antara Juli dan September dapat menyebabkan inkonsistensi klasifikasi. Lalu yang ketiga, kemungkinan pengembangan. Penelitian dapat dikembangkan dengan analisis temporal multitahun untuk memantau perubahan lahan tiap-tiap tahunnya dari tahun ke tahun. Integrasi data Sentinel-2 resolusi 10 meter atau SAR dapat meningkatkan ketepatan identifikasi lahan di wilayah berawan tinggi seperti Jawa Barat. Yang keempat, pengetahuan baru. Penelitian ini mempertegas bahwa sebagian besar kawasan resapan air dan hutan lindung di Hulu Das Citarum sudah beralih fungsi, sehingga restorasi berbasis RT-RWP bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi keberlanjutan air Citarum. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil teridentifikasi 8 kelas penggunaan lahan secara signifikan didominasi oleh pertanian lahan kering sebesar 41,78%, diikuti oleh hutan dengan persentase 17,34%, lahan terbangun 15,17%, lalu sawah 10,67%, dan lahan terbuka 6,86%. Dari hasil interpretasi data ini, dinyatakan bahwa sangat valid dan siap digunakan karena memiliki nilai overall akurasi mencapai 91,25% dan indeks kappa sebesar 0,90, di mana angka tersebut memenuhi syarat USGS 85% serta masuk ke dalam kategori Almost Perfect Agreement. Namun, dari segi kesesuaian pola ruang, tercatat hanya 47,98% lahan yang sesuai, sedangkan 20,10% belum sesuai, dan 31,92% tidak sesuai. Dengan pelanggaran terbesar berupa alih fungsi lahan menjadi pertanian di kawasan resapan air sebanyak 88,11% dan hutan lindung 47,46%,
Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penataan ulang tata guna lahan untuk yang sesuai dengan RT/RWP serta memprioritaskan penerapan sistem pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air di kawasan Hulu Das Citarum. Mau daftar pustakanya? Mungkin terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.